Saya kebetulan nggak suka dengan konsep startup di Indonesia. Yang waktu itu mungkin kebanyakan B2C ya. Konsepnya bukan B2C yang saya nggak suka, tapi konsep waktu itu memang banyak yang burning lot of capital, so Betul. bisa dibilang gitu. Betul. Salah satu positifnya di B2G yang kita lihat adalah memang biasanya ada garansi bahwa proyeknya akan pasti dibayar. Iya. Tapi dibayar kapan, nah itu yang menjadi Itu. of course sebagai bisnis salah satu hal yang kita peduli kan cash flow. Benar. Salah satu yang menarik adalah engineer pertama kami Ya. di tempat kami, dia belum kuliah pada waktu saya hire. Oh iya. Iya. Belum kuliah. Bahkan akhirnya kita mengkuliahkan dia ketika dia udah masuk ke tempat kami. Kemudian ini Delman.io ini didirikan oleh Bro Raymond, Surya Halim, dan Theo Brianto. Dari pendirinya ini udah banyak yang bekerja di Silicon Valley lah sebelumnya. Kenapa memutuskan kembali ke Indonesia? Apakah Indonesia ini pasar yang cukup lukratif? Ya. Sebenarnya itu pertanyaan menarik, dan itu jawabannya tergantung tentunya gitu. Kalau mungkin pada saat itu sendiri saya juga bukan orang yang mungkin sekitar tahun 2017-2018 yaitu mungkin beberapa unicorn di Indonesia sekarang itu mereka baru kurang lebih merintis juga pada waktu itu mungkin kurang lebih. Nah pada waktu itu saya kebetulan nggak suka dengan konsep startup di Indonesia. Yang waktu itu mungkin kebanyakan B2C ya. Konsepnya bukan B2C yang saya nggak suka, tapi konsep waktu itu memang banyak yang burning lot of capital, so bisa dibilang gitu. Betul. Jadi konsepnya adalah mereka grow dengan dengan menggunakan capital yang banyak itu, dan harapannya adalah mendapatkan funding berikutnya gitu. Betul. Meskipun nggak profitable ya. Meskipun nggak profitable gitu. Nah, saya kurang suka dengan konsep seperti itu gitu kan. Tapi saya juga melihat ada konsep lain sebenarnya. Itu waktu itu kita melihatnya B2B gitu. Dan kita juga membandingkan, saya sendiri juga membandingkan B2B sama B2C itu bedanya seperti apa gitu. Memang B2B bisa dibilang kalau dibilang lukratif secara total revenue mungkin nggak akan sebesar B2C. Tapi secara bisnis, mungkin secara stabilitas itu jauh lebih stable gitu. Betul. Karena gimana pun juga kalau B2B yang bayar kan bisnis. Kalau B2C yang bayar customer itu kita nggak tahu iklim ekonomi seperti apa. Tapi kalau B2B in general ya pasti bisnisnya akan berjalan terus gitu kan. Mau istilah susah atau ide kan berjalan terus. Jadi kita mengincar memang dari sisi stabilitas waktu itu. Nah, kebetulan yang punya konsep yang similar ada beberapa teman tadi yang share the same the same concern. Dan ketika kita berbicara tentang itu, apa sih bidang yang waktu itu juga saya lagi menekuni kebetulan di data gitu ya. Jadi kan tadi kan dari math pindah ke computer science, jadi bilang belajar programming, dan waktu itu yang bisa dibilang intersectionnya waktu itu data gitu, data science gitu kan. Nah baru akhirnya kita discuss gimana nih ada nggak yang kita bisa lakukan di Indonesia dan seterusnya. Itu pun ketika saya masih di Google memang saya melakukannya sebagai side project gitu. Jadi bukan tiba-tiba ada ide langsung. Nah itu saya juga nggak seperti itu lah gitu. Jadi kita melakukan juga beberapa trial ketika saya masih di sana, dan akhirnya ketika udah dapat initial project dan dapat initial funding waktu itu, barulah saya memutuskan untuk pulang gitu. Oke, jadi ini dimulai saat di Google, dan memang Google itu terkenal orang didorong untuk punya side project ya, untuk mengubah atau mengasah kreativitas. Menarik banget nih Raymond. Nah, tadi Raymond cerita soal bagaimana menemukan pasar B2B ya yang ternyata lebih stabil gitu ya. Kalau dihadapi atau ditanggapi, direspon dengan baik. Nah, kalau produk-produk B2B ini bagaimana kemampuan scalability-nya? Karena ada yang berhasil seperti Salesforce, dia bisa segede itu gitu dengan konsep B2B atau Oracle gitu. Kalau dari Delman.io sendiri strateginya supaya meskipun solusinya canggih gitu, tapi semua orang bisa pakai dan mungkin bisa di-expand operasinya dengan baik, itu seperti apa? Jadi kalau kita ngomong ini mungkin kita berbicara nggak cuma technical problem nih. Jadi kita berbicara tentang commercial problem juga gitu. Jadi kalau kita ngomong B2B tentunya challenge-nya berbeda dengan B2C. Kalau B2C mungkin kita sedikit banyak mengandalkan marketing gitu ya, marketing yang dan maksudnya cost-nya jauh lebih besar gitu karena yang di reach pun juga jauh lebih besar. Kalau bisnis memang banyak strategi lah, dan salah satunya adalah of course kita
mesti rely on relationship dengan bisnis-bisnis awal terutama yang kita ingin reach gitu ya. Jadi pasti di awal ketika kita awal berdiri pun kita juga mengandalkan network dari kita sendiri dan mungkin network dari investor gitu ya untuk reach bisnis-bisnis yang ingin mencoba solusi kami gitu. Dan as we grow pun kita juga seperti itu. Jadi untuk bisa kita penetrate ke bisnis-bisnis yang ingin menggunakan kita, ya kita mesti menggunakan network seperti itu. Jadi sales dari tim salesnya, dari tim partnershipnya itu kita seperti itu. Dan tentunya di Indonesia selain menggunakan network itu, ketika ingin scale, kita bisa menggunakan juga network yang namanya distributor network di Indonesia gitu. Apa itu Mas? Distributor network itu misalkan mereka menjual hardware dan software yang nanti akan didistribusikan ke partner-partner jualannya mereka, dan nanti mereka yang akan jualan instead of kita sebagai principal, mereka akan jualan ke bisnis-bisnis di Indonesia. Itu. Tentunya itu akan sangat menghasilkan. Kenapa? Karena kan dari misalkan dari saya sebagai principal, kan saya cuma saya punya limitasi, saya bisa hire berapa banyak sales misalkan seperti itu. Sedangkan di Indonesia ini sebenarnya distributor itu sudah berdiri mungkin sejak puluhan tahun yang lalu, di mana mereka sudah punya network ke semua ke berbagai industri, ke berbagai cabang, partner sudah banyak, ya kita tinggal tap in aja ke network itu. Gitu. Tentunya di situ ada aspek bahwa tentunya nanti akan ada aspek bahwa bagi hasil juga antara mereka dan kita, tapi itu jauh akan lebih mempercepat akselerasi penjualan barang kita juga gitu, dan akan mempermudah juga buat kita ya. Jadi masa kita win-win lah, kita mengontrol produknya, kita tinggal tap in ke network distributor itu gitu. Jadi menurut saya salah satu cara di Indonesia ya, mungkin kalau di tempat lain atau di negara lain agak berbeda, tapi di Indonesia specifically itu salah satu cara yang proven untuk bisnis yang apalagi yang baru mulai untuk bisa scale ke banyak digunakan oleh perusahaan seperti itu. Wah, jadi tap in ke distributor-distributor yang sudah punya jaringan sebelumnya. Betul. Gitu ya, itu sangat penting. Kemudian tadi Mas cerita bahwa sebenarnya dari sisi ekspansi itu yang penting membangun relationship dengan banyak pihak atau klien-klien yang sudah ada dari sejak awal gitu ya. Nah, klien-kliennya dari Delman.io ini kan saya lihat banyak yang perusahaan besar ya, seperti M Hospital, kemudian Segari. Apakah next-nya akan mencoba untuk menyasar segmen UMKM misalkan, atau mungkin memang dari sisi pricing, dari sisi teknologi savvy skills yang dibutuhkan itu memang lebih cocok ke yang mungkin pegawainya dari jumlahnya mungkin 100 ke atas gitu. I see. Sebenarnya kalau kita bilang secara mungkin hipotesis ya, UMKM itu banyak banget di Indonesia. Secara volume. Dan kita memang udah pernah mencoba ada beberapa inisiatif ke arah sana gitu. Dan kita mencoba dan kita juga melihat di lapangan seperti apa. Jadi maksudnya mungkin teman-teman startup yang lain yang sudah mencoba melakukan program seperti itu, tapi kenyataannya banyak yang bisa dibilang gagal. Dan kita juga menganalisa gitu, dari effort mereka dan dari effort kita, kenapa mungkin tidak terlalu berhasil gitu ya. Padahal kan kalau dihitung-hitung, mereka ada berapa juta sih UMKM di Indonesia, dan dikali dengan ya setiap perusahaan tuh bisa spend berapa sih untuk untuk melakukan digitalisasi dan seterusnya gitu. Betul. Kenyataannya adalah itu tadi ada dua faktor lah. Satu, willingness to spend mereka itu ternyata mungkin tidak sebesar yang kita pikirkan. Itu mungkin salah satu contoh yang saya bisa kasih, kalau nggak salah tuh ada contohnya buku kas ya atau buku warung, saya lupa, di mana mereka menjual suatu platform untuk mengontrol misalnya penjualan mereka di warung itu dan seterusnya. Betul. Dan itu sempat juga ya masuk berita bahwa maksudnya mereka juga ternyata tidak bisa mendapatkan banyak gitu dari penjualan seperti itu. Nah, tentunya kan kalau kita dengan adanya volume pasti mesti ada siapa nih, maksudnya kita bisa mengontrol nih siapa aja mengontrol maksudnya vendor ini gitu. Betul. Nah, problemnya adalah yaitu tadi, ternyata turns out di Indonesia ini mungkin kalau kita ngomong UMKM, mereka masih bisa dibilang fokus utama mereka adalah lebih ke arah meningkatkan revenue lah, bisa dibilang. Gitu, dibandingkan mungkin mengontrol. Kalau kita kasih misalkan suatu software yang gunanya adalah optimisasi seperti itu bukan sesuatu yang menjadi prioritas buat mereka. Paham. Gitu. Nah, jadi setelah melihat seperti ini, kita melihat kayaknya effort untuk kita misalkan mendapatkan 100 UMKM versus misalkan beberapa enterprise lain, kayaknya tetap masih lebih mudah untuk mendapatkan beberapa enterprise lain, dan secara value pun bisa lebih gede juga enterprise lain. Nah,
gitu. Dan kita belum bilang soal stability lagi. Kalau kita berbicara semua UMKM, nggak banyak dari mereka juga yang mungkin nanti bisa tutup dan seterusnya gitu. Jadi effort untuk manage itu semua itu pada akhirnya mungkin kita menemukan bahwa pada saat ini mungkin belum terlalu worth it untuk kita terlalu fokus ke mengejar UMKM dulu. Nah sementara kalau di enterprise kita tahu value udah pasti besar secara revenue yang diberikan ke kita. Yang penting kita bisa memberikan produk yang bagus, support yang bagus seperti itu. Makanya mungkin sejauh ini kita memfokuskan solusi kita untuk enterprise gitu, terutama large enterprise seperti itu. Wah, menarik banget ya. Jadi sementara ini fokusnya masih Betul. enterprise, tapi nggak menutup diri untuk bisa serve UMKM ke depannya ya. Mungkin memang kalau saya lihat UMKM karena nggak punya willingness to spend tadi, harus dibantu pemerintah. Betul, gitu mungkin, ya. Iya. Mungkin dalam Mandut Ayu bisa partnership dengan pemerintah gitu ya, untuk create satu produk lagi ya. Betul. Kalau dengan pemerintah sendiri, pernah nggak berhadapan dengan vendor pemerintah dan strategi apa nih yang harus dilakukan ketika harus berhadapan dengan vendor pemerintah atau yang mirip lah? Iya, mungkin kita pernah mungkin nggak direct ya melalui third party dan seterusnya, dan tapi kita juga mengetahui mungkin perbedaannya adalah di salah satunya sales cycle gitu. Kalau kita berbicara bisnis B2B juga sales cycle berbeda dengan B2C. Apalagi kalau kita mau B2G. Iya. B2G itu juga punya sales cycle sendiri. Dan kita juga bisa menyesuaikan dengan anggaran seperti itu. Jadi kalau kita berbicara tentang government, salah satu Indonesia challenge-nya adalah gimana cara kita menyesuaikan dengan timeline dan anggaran mereka punya. Karena walaupun ada salah satu positifnya di B2G, yang kita lihat adalah memang biasanya ada garansi bahwa proyeknya akan dibayar. Tapi dibayar kapan? Nah itu yang menjadi of course sebagai bisnis salah satu hal yang kita peduli kan cash flow. Benar. Jadi kalaupun kita udah bisa menyelesaikan, kita harusnya mungkin pernah menyelesaikan beberapa proyek seperti itu. Tapi kan kita juga mesti tahu, oke kita menyelesaikan proyek ini, kita mesti tahu bayar kapan kan. Benar. Jadi dalam durasi mungkin dari situ sampai kita dibayar kan kita juga harus memikirkan bagaimana cara kita mendapatkan income yang lain gitu lah. Gitu, makanya memang kalau di kami kita tidak menutup diri untuk melakukan proyek-proyek ke government, tetapi main bisnis kita tetap di swasta bisa dibilang gitu. Nah, seperti itu. Menarik banget Bro Raymond. Mungkin ini ingin membahas soal salah satu dari artikel yang saya baca di website Mandut Ayu, bahwa dalam Mandut Ayu mungkin satu-satunya perusahaan Indonesia yang dapat membangun local technical product untuk memungkinkan perusahaan menjadi data driven. Kenapa penting untuk membangun local technical product ini? Tadi mungkin Bro Raymond udah cerita bahwa ada gap waktu yang harus dicapai oleh suatu perusahaan ketika dia punya vendor asing gitu ya. Kemudian juga mungkin saat dia punya berlapis gitu vendornya harus disampaikan informasinya sampai di akhir udah hilang. Betul. Udah nggak sama seperti informasi yang dilalui. Mungkin ada tambahan lagi Mas. Kenapa local technical product ini jadi salah satu keunggulan yang harus tetap dipertahankan? Betul. Ada dua key point sih. Salah satu tadi seperti dimention support ya. Support itu sesuatu yang kita juga baru sadari memang ketika saya juga merintis startup ini. Jadi di mana enterprise itu sangat suka dengan kesinambungan antara ketika sudah mengimplementasi produk yang bagus dan mereka akan suka dengan kita tuh kalau kita mensupport mereka ketika mereka ada komplain atau isu gitu. Dan itu kita juga sebenarnya saya juga sebagai seorang founder juga belajar gitu bahwa itu hal yang mungkin kelihatannya simple atau value-nya itu agak kasat mata, tapi sebenarnya secara bisnis value itu lumayan tinggi. Kalau kita ngomong enterprise ya. Jadi dengan kita punya perusahaan lokal, artinya komunikasi antara kita sama klien itu jauh lebih cepat gitu. Dan kalau kita bandingkan misalkan dengan implementer solusi luar misalnya, ya seperti tadi sudah mention bahwa untuk mereka bisa menjawab kebutuhan klien itu mereka jadinya three way, klien, implementer dan principal. Dan tentunya kan yang punya kontrol biasanya bahwa apakah barang itu bisa dimodif seperti apa, misalnya itu kan principal. Jadi walaupun implementer mungkin bisa melakukan sesuatu, nanti dia masih komunikasi ke principal yang. Dan itu kan sayangnya principal ini bukan di Indonesia, dan tidak jarang kita mendengar bahwa banyak solusi dari luar yang mengalami masalah komunikasi ini, dan bahkan mereka
bahkan akhirnya sampai tutup kantor Indonesia support karena mereka merasa itu tidak worth it besar kayak gitu. Nah makanya saya rasa kita memang nggak cuma kami, tapi kita perlu memang lebih banyak lagi solusi dalam negeri yang berani men-tackle solusi teknikal nih, karena kita melihat memang startup Indonesia memang iya tadi rata-rata mereka menyasar pasar B2C-nya gitu, which is saya make sense juga karena kan gede gitu, tapi di sisi B2B apalagi di sisi barang-barang yang teknikal itu masih banyak yang merasa anggapannya kayak gini, kayak kalau kita buat mobil gitu ya, mobil kan rata-rata dari luar, mungkin nggak ada orang Indonesia mau buat perusahaan mobil dalam negeri misalnya. Ya kenapa? Karena ya udah saya mindsetnya ya tinggal ngejual aja barang dari luar, spare partnya, mobil dan seterusnya gitu ya. Nah kalau kalau kita kan merasa pengen membuat mobil sendiri gitu. Of course dari sisi karena selama kita bisa mengontrol itu ya tentunya itu membutuhkan effort ya buat kami juga untuk membuat produk ini bisa menjadi produk berkualitas, bisa compete sama seperti tadi saya bilang udah compete dengan beberapa international player dan bisa masuk juga, itu juga tentunya butuh effort. Tapi itu yang pasti satu support. Yang kedua adalah tentunya pricing gitu. Nah price ini tentunya akan berpengaruh gimana pun juga karena solusi kita di dalam negeri versus solusi di luar. Mereka pasti price tag-nya dengan mungkin kita bilang dengan standar yang kurang lebih sama pasti akan lebih mahal. Berapa persen lebih mahal? Nah itu mungkin range ya bisa mencapai berapa paling jauh? Bisa lebih dari 2 kali lipat bahkan. Bisa seperti itu. Karena kan gimana pun juga barang di luar dibuat oleh tenaga kerja di luar yang secara gaji kan juga berapa kali dari Indonesia seperti itu kan. Jadi pasti kurang lebih perbandingan seperti itu. Padahal dan sebenarnya kita sekarang juga dengan perkembangan teknologi ini kebetulan kalau kami memang meng-hire orang-orang yang memang bisa dibilang punya technical skill yang cukup gitu. Dan memang challenge di Indonesia itu ya. Jadi startup itu memang mengejar talent untuk bisa membantu mereka merealisasikan goalnya. Dan kita di sini mungkin dibanding negara yang similar ke India misalnya, mungkin secara populasi atau secara demografi kurang lebih mirip tingkat kemiskinan dan seterusnya. Tapi kalau kita bilang adaptasi teknologi, maksudnya seberapa banyak orang yang udah belajar tentang computer science dan seterusnya, kita sama masih agak tinggal gitu. Jadi tapi untungnya mungkin kita di Delman kita bisa meng-hire orang-orang yang dari limited talent pool itu, sehingga kita bisa membuat produk yang kualitasnya bisa dibandingkan dengan international player seperti itu. Wow, luar biasa. Iya, memang kalau aku dengar di India itu paling banyak orang yang berpendidikan tinggi di computer science gitu, dan saat ini memang sepertinya epicentrum computer science itu ada di India. Jadi memang kita compete-nya tuh harus lebih kompetitif lagi ya untuk bisa mengatasi atau sama kualitasnya dengan kualitas yang diproduksi. Dan tidak jarang kalau kita dengar beberapa startup pun juga mereka bahkan punya kantor sendiri. Maksudnya startup di Indonesia ya, mereka meng-hire beberapa orang dari luar termasuk India itu, sampai punya kantor sendiri di sana yang membantu menjadi karyawan mereka seperti itu. Dan kenapa seperti itu? Karena ada 2 alasan. Karena satu tadi talent pool-nya kurang cukup. Kedua harganya pun sebenarnya lumayan relatif low juga sebenarnya gitu. Jadi untuk mencari, bisa dibilang mungkin ini, untuk mencari orang dengan kualitas yang sama di India sama Indonesia masih lebih murah di India. Karena keterbatasan talent di Indonesia gitu. Tentunya kita harus ini mungkin tugas kita bersama baik dari pendidikan dan juga pemerintah untuk bisa makin memperbanyak ini gitu. Tapi karena adanya gap seperti ini ya otomatis untuk mendapatkan talenta yang bagus di Indonesia itu sangat susah. Maksudnya untuk mendapatkan harga yang sesuai gitu ya dengan talentanya gitu. Wah, ini menarik banget. Jadi dari sisi talent juga kita itu betul-betul ada talent war ya saat ini dengan berbagai negara ya. Kalau menurut Bro Raymond ini government bisa apa nih untuk membuat orang semakin tertarik ambil pendidikan STEM gitu ya, kemudian merasa bahwa ini punya masa depan loh. Dan mungkin dengan adanya AI ini memang masa depannya semakin menjurus ke sana gitu. Bisa cerita nggak kira-kira apa yang bisa dilakukan ya? Mungkin bukan government aja tapi perusahaan-perusahaan untuk membuat anak muda itu makin mau ambil computer science, data science. Kuncinya adalah di akhirnya kan. Di akhirnya sebenarnya kalau saya misalnya ngambil computer science untuk buat saya apa kan? Mungkin dulu kalau zaman dulu ada beberapa pekerjaan yang dibilang lukratif, misalkan dokter gitu kan. Kenapa orang menjadi dokter? Pasti salah satu atau 2 alasannya adalah berhubungan dengan penghasilan yang didapat setelah jadi dokter gitu, di luar dari pelayanan gitu ya. Dan
kalau kita berbicara tentang IT kan memang kenapa IT itu booming, kalau misalkan dulu saya di US gitu ya, sebagai fresh grad itu saya sudah bisa mendapatkan 6 digit salary annual per tahun. Jadi di atas 100.000, dan itu sebagai fresh grad. Itu bahkan pada tahun 2017-2018 ya udah seperti itu. Wah, fresh gitu. grad. Fresh grad seperti itu. Nah, tentunya itulah yang menjadi, kalau menurut saya itu adalah alasan realistik nomor satu yang membuat orang itu akan termotivasi. Nah, untuk mengejar apa sih skill yang diperlukan. Nah, jadi menurut saya adalah kunci nomor satu adalah memperbanyak lowongan kerja yang menjadi menggunakan IT itu sebagai dengan salary yang lumayan tinggi. Gitu. Nah, kalau startup mereka sudah menerapkan itu. Oke. Nah, mungkin yang kurang adalah mungkin enterprise yang lain ya. Mungkin kalau kita bilang enterprise yang lain yang menggunakan IT. Dan saya juga salah satu alasannya mungkin beberapa enterprise masih menganggap IT itu sebagai cost center. Cost center. Jadi artinya saya butuh kamu untuk mengerjakan hal-hal yang IT. Ya udah, saya bayar kamu. Nah, kalau startup itu berbeda konsepnya. Keunggulan. Mereka akan menjadi revenue generator. Oke. Gitu. Iya. Nah, itu mungkin yang terjadi misalkan seperti Google misalnya. Gitu. Kenapa misalnya di Google engineer itu adalah first class citizen. Dia yang paling top gitu. Bukan misalkan orang sales atau marketing, kita jarang dengar lah kan gitu. Kalau kita bilang Google, kerja di Google tuh bayangin kayak gitu. Tentunya mereka tetap punya tim marketing, tim sales, tetapi yang istilahnya membuat motor itu bergerak adalah ya orang-orang pinter yang membuat sistem si Google ini sedemikian rupa. Nah, of course itu tidak bisa tiba-tiba instan terjadi ya. Enterprise itu harus membuat gimana caranya supaya bisnis model mereka itu bisa menggunakan si software engineers ini untuk menaikkan revenue mereka significantly. Gitu. Kalau misalkan bisnis model belum berubah, ya saya rasa itu pun juga tidak akan terjadi. Makanya enterprise yang ingin melakukan revolusi ke arah sana, mereka juga mesti lebih aware dengan perkembangan teknologi, bagaimana contoh menggunakan data untuk bisa meningkatkan revenue mereka atau saving cost mereka dan seterusnya gitu. Kalau mereka bisa melakukan itu, barulah engineering bisa naik level gitu. Dan secara salary pun bisa naik. Nah, makin banyak perusahaan seperti di Indonesia, tentunya seperti saya bilang tadi, berarti kan si engineering akan naik value di Indonesia. Dan itu akan membuat mungkin orang-orang akan lebih termotivasi untuk misalkan mengambil pendidikan IT dan seterusnya gitu. Seperti itu. Luar biasa. Jadi tadi dikatakan memang kesadaran perusahaan-perusahaan bahwa IT itu bukan cost center tapi revenue generator. Ini mungkin akan membuat semua ekosistem jadi lebih baik ya, karena mereka berani menawarkan harga talent yang lebih tinggi. Begitu, dan talent juga akan mulai invest ke sana, aspiring talent juga akan mulai masuk ya. Betul. Ini 3 pertanyaan terakhir. Ini sangat menarik sekali dan saya pengen bertanya lebih lanjut, tapi mungkin waktu terbatas. Salah satu pertanyaan saya adalah ketika Lae bekerja di bidang IT tentu memilih banyak talent gitu. Bagaimana Bro Raymond itu memilih talent yang sangat top dengan yang top itu membedainnya seperti apa? Apakah dengan wawancara atau dengan tes atau disuruh internship dulu? Gimana sih? Karena ini kan makin lama makin penting ya. Betul. Untuk membedakan talent mana yang terbaik gitu. Nah, mungkin saya tidak punya privilege sebagai bagian dari startup yang sudah besar ya. Kalau mungkin kalau startup yang sudah besar, tentunya pool yang akan masuk ke sana juga jauh lebih banyak. Tapi tentunya dengan limited talent pool yang saya bisa interview, ada beberapa key points yang saya bisa share. Yang pertama, mungkin salah satu yang menarik adalah engineer pertama kami di tempat kami, dia belum kuliah pada waktu saya hire. Belum kuliah. Bahkan akhirnya kita mengkuliahkan dia ketika dia udah masuk ke tempat kami, karena dia juga pasti performance bagus. Nah, alasannya kenapa? Jadi gini, kalau buat saya sendiri konsepnya, saya juga percaya bahwa resume yang di kertas itu banyak hal yang bisa di-ignore dari situ. Salah satunya menurut saya, kalau kita mau, nih mungkin kita berbicara tentang tentang posisi di software engineer, gitu ya. Mungkin kalau posisi lain berbeda. Kalau posisi di software engineer, menurut saya pendidikan formal itu bisa saya ignore. Menarik. Bisa saya ignore. Saya bahkan apakah dia istilah mau dari dari universitas tadi, bahkan dia kuliah atau bahkan universitas ternama di Indonesia, itu biasanya bahkan saya tahu setelah saya setuju untuk hire dia atau enggak gitu. Jadi dia tadi dari mana ya gitu. Dan saya baru tahu setelah alasannya kenapa? Karena menurut saya itu
sebelumnya kan, ya mungkin saya pernah punya pengalaman juga meng-hire dari beberapa universitas ternama. Ketika interview ternyata tidak sesuai ekspektasi, gitu kan. Dan setelah saya melihat ternyata matriks yang saya gunakan mungkin salah. Harusnya saya menggunakan bagaimana pengalaman dia melakukan hal-hal yang dia tidak lakukan di kuliah. Misalkan melakukan side project, atau dia mengikuti beberapa sertifikasi sendiri dan seterusnya. Nah itu biasanya akan menjadi indikasi bahwa dia orang yang bakal menjadi orang yang bagus kan. Karena di tempat startup itu kan orang itu dituntut untuk bisa belajar dengan cepat, adaptasi dengan cepat, dan yang paling penting juga show up every day gitu. Nah itu penting banget tuh. Mungkin kalau di kuliah atau kalau ketika kita masuk universitas ternama itu mungkin ya kasarnya kita mungkin ada minjem juga tuh kayak brandnya gitu. Tapi untuk mengetahui kualitas itu, saya melakukan biasanya ada tes gitu. Nah tesnya ini mungkin agak berbeda dengan beberapa tes masuk kalau di perusahaan yang lebih besar yang udah ada formatnya seperti itu. Kalau saya tesnya adalah take home test biasanya saya kasih. Take home test. Jadi istilahnya kalau take home test kan kita bisa bilang ya nanti bisa dikerjain orang atau gimana gitu kan. Tapi ada dua fase. Jadi take home test itu saya membuat, kamu masih membuat semacam kayak mini application kayak gini. Nanti pas interview saya akan nanya tentang itu, gimana cara kamu buat ini, dan jadi saya bisa cross check kan. Maksudnya kalau contoh tadi dibuat oleh orang, pasti dia juga bisa menjelaskan gitu. Dan saya juga bisa melihat kayak seberapa niat atau seberapa bagaimana skill yang dia punya dari dia sendiri terlepas dari pendidikan itu terrefleksi di take home test ini. Jadi saya langsung, karena pada akhirnya banyak tes yang tidak mencerminkan nanti kerjanya itu ini loh, tapi nanti tesnya apa gitu. Nah, karena ada kadang-kadang diskriminasi antara misalkan dari HR kan, HR memberikan tes atau tim ini memberikan tes ABC, nanti kerjaan X, itu nggak nyambung. Nah jadi ya saya langsung aja kasih tes yang ya kurang lebih nanti mungkin kamu akan membuat versi lebih kompleks dari ini. Ya udah saya kasih itu, gitu. Dan nah itu yang kalau dulu pas di US itu juga punya pengalaman sama. Kalau saya sebagai orang yang di interview waktu itu. Jadi kalau di US mungkin orang bilang kalau saya kerja di Google atau Facebook atau Fang in general gitu tuh bagus ya, memang tuh bagus, tapi ada yang lebih susah dari itu. Apply ke startup di Amerika. Apply ke startup di Amerika jauh lebih susah dari tesnya. Karena di expect apa? Karena kita diharapkan untuk bisa udah punya pengalaman seperti tadi, kita udah pernah ngerjain side project sendiri. Kita akan ditanya hal-hal yang kayak mungkin tidak textbook gitu ya. Dan kan perkembangan teknologi cepat banget kan. Kalau tiba-tiba misalkan ada teknologi baru, kita juga ekspektasi seberapa kita bisa menggunakan nih teknologi untuk mengerjakan itu yang dites gitu. Jadi saya menggunakan konsep yang sama di sini. Jadi kayak ya udah saya tes aja hal-hal yang bisa nggak orang ini nanti kalau saya suruh A, dia bisa mencari, dia nggak mencari dari textbook aja, tapi dia juga bisa menggunakan kemarin ada teknologi baru kayak gini. Hal kayak gitu yang saya tes lah gitu kurang lebih gitu. Makanya itulah yang bisa membuat kami juga seperti tadi bisa mendapatkan kualitas engineer yang bagus tanpa harus ya mungkin tadi mungkin perang lawan startup yang lebih besar gitu ya kasarnya gitu. Wow, menarik banget ya. Jadi tadi itu saya dapat beberapa poin di mana ketika kita melihat sebuah talent itu tidak semata-mata pendidikan formal saja yang kita lihat. Dan saya jadi teringat nih dengan misi di Kartu Prakerja tempat saya bekerja, itu bahwa kita percaya pendidikan itu adalah sepanjang hayat. Betul. Bahwa orang harus terus belajar karena teknologi skill baru itu cepat banget. Jadi kita harus terus belajar, mengambil sertifikasi atau buat side project gitu ya. Dan itu di zaman yang sekarang ini kadang lebih relevan gitu daripada sekedar menghafal atau basic knowledge gitu ya. Nah, tadi itu kita sudah bicara soal berbagai skills, termasuk tadi problem solving dan juga skill-skills lain yang dibutuhkan oleh seorang talent untuk mengerjakan mungkin prototype gitu ya. Mungkin pertanyaan selanjutnya adalah gimana cara orang menunjukkan side projectnya? Apakah buka GitHub gitu, terus dia show projectnya dan di GitHub-nya kita cek lagi. Kemudian juga yang mungkin pertanyaan sambungannya adalah ketika kita bicara soal AI sekarang ini, seberapa transformatif AI ini? Bagaimana anak-anak zaman sekarang bisa mendapatkan AI skills yang mereka butuhkan? Apakah mereka harus ambil salah satu misalkan apakah platform digital pembelajaran yang ada di Coursera atau edX atau ini saya kasih brand cuma banyak ya bagus di sana ya. Mungkin bisa sharing nggak? Mungkin tadi dari pertanyaan pertama soal
Yang pertama tadi soal talent. Iya. Bagaimana si talent ini bisa terus belajar gitu dengan menunjukkan side project-nya. Oke. Gitu. Ya, side project. Nah, soal side project itu sebenarnya jadi biasanya gini, of course kalau kita berbicara di tech, kita bisa membuka repository kode gitu ya, seperti GitHub dan seterusnya, dan kita bisa melihat kode seperti itu. Tapi ya kalau buat saya tetap saya juga perlu pembuktian secara verbal. Saya akan tanya, misalnya, side project kamu seperti apa? Jadi mungkin saya sendiri nggak akan melihat kode satu-satu ya, lebih ke arah tolong ceritakan aja side project kamu seperti apa, teknologi yang digunakan seperti apa, impact yang kamu buat seperti apa, udah kayak gitu. Nah, jadi biasanya itu akan jauh lebih menjelaskan dibanding ya kita harus ngecekin kerjaan mereka satu loh. Itu mungkin sebagai validasi aja. Maksudnya, bahwa yang kamu bilang itu beneran ada buktinya gitu. Tapi kalau kita cuma melihat kode, kan kode itu juga sama aja bisa dibuat oleh kita nggak tahu. Bisa aja kalau dia ngambil kerjaan orang lain kita tidak tahu. Tapi kalau dia bisa menjelaskan seperti itu kan artinya berarti dia punya bayangan gimana sih cara mengkonstruk sistem itu. Nah itu yang kita tahu juga kan. Karena kalau di startup pertanyaannya bukan kayak pertanyaan kan sangat open gitu. Maksudnya kayak oke, saya butuh ABC, kita mesti membuat sistem atau mendesain sistem untuk melakukan seperti ini. Kira-kira gimana ya? Nah itu kan pertanyaan lumayan open. Jadi kita juga berharap bahwa orang-orang yang punya side project ini sebenarnya punya experience. Dia karena di teknologi itu banyak banget istilahnya resource yang kita pakai itu banyak banget untuk melakukan suatu hal itu. Teknologi yang dipakai itu banyak kali. Jadi dan saya tidak menutup apapun yang bagus, menurut saya ya kita pakai aja. Kenapa kita harus misalnya terfokus pada kubu-kubu tertentu? Nah kalau misalkan ada orang baru kayak dia memakai teknologi yang baru dan saya suka dan kayak gitu, biasanya juga akan saya hire karena orang ini berarti sangat open dengan update dengan new teknologi, mau menggunakan hal-hal yang baru untuk men-solve mungkin problem yang sebelumnya udah pernah di-solve dan seterusnya gitu. Nah itu untuk side project ya. Dan tadi mungkin pertanyaan berikutnya ke AI kan. AI ini mungkin salah satu fenomena menarik dan sebenarnya nggak cuma menyasar orang-orang di sisi teknologi, tapi semua orang pada saat ini gitu. Kebetulan saya di keluarga pun juga ada keluarga yang memang bekerja ada yang di bidang IT, ada juga yang mungkin di bidang seperti desain dan seterusnya seperti itu. Nah mungkin kalau yang saya bisa bilang sekarang AI ini sebenarnya kita mesti lebih spesifik ya, karena AI itu sebenarnya dari zaman dulu pun udah ada AI, cuman bentuknya berbeda. Nah kalau di zaman sekarang mungkin kalau kita kasih label, istilahnya namanya generative AI. Bedanya apa? Nah, itu dulu. Nah, jadi gini, kalau karena dulu mungkin sekitar pas saya bikin startup ini, waktu itu mungkin hype word-nya gitu ya adalah kalau nggak data science, machine learning. Misalkan. Dan machine learning itu sendiri sebenarnya adalah bagian penting dari AI misalkan. Paham. Nah, tapi AI yang pada waktu itu tuh sebatas apa sih? Apa bedanya sama yang sekarang gitu kan? Kalau generative AI ini keywordnya di generative ya. Jadi AI sekarang itu sifatnya adalah mengenerate sesuatu. Bisa mengenerate suatu tulisan, mengenerate suatu gambar misalkan, atau mengenerate suatu video atau audio dan seterusnya. Nah, apa bedanya ini AI yang sekarang sama yang sebelumnya gitu? Nah, ini kan kurang lebih AI ini mungkin umurnya yang baru ini baru hype lah sekitar 1 tahun lah kurang lebih. Nah, jadi bedanya kalau zaman dulu sifatnya itu bukan generatif, sifatnya itu mungkin kayak misalkan contoh yang paling gampang adalah kayak CCTV analytics misalkan. Jadi kita bisa mengetahui apakah ada orang lewat atau enggak misalkan. Nah kalau sekarang kita bisa lempar misalkan objek apapun, dia bisa tahu nih ini gambar apa misalkan kayak gitu. Jadi pengetahuannya lebih luas. Di konsep generative AI ini dulu saya pernah lihat satu kalau nggak salah Google bikin suatu video yang cukup menarik buat menjelaskan AI zaman sekarang ini sebenarnya apa sih bedanya sama yang dulu gitu. Dan salah satu hal yang menarik saya perhatikan di video itu adalah kalau zaman sekarang semua data itu apapun bentuknya kita lempar aja. Kalau zaman dulu data itu kayak kita mesti susun dulu iya. Susun dulu satu-satu atau mesti mengkotak-kotakan banget baru kita bisa melakukan sesuatu dari situ. Nah kalau sekarang itu semua data, jadi contoh kalau kita ngomong salah satu yang terkenal mungkin semua orang juga aware tentang ChatGPT misalnya. Itu kan generative AI di bidang tekstual, teks gitu kan, hasil teks. Nah itu kan dia membaca dari internet. Betul. Di internet apakah konsepnya itu ada orang yang dia misalnya Wikipedia gitu dibandingkan dengan website lain, apakah ada yang memberitahu Wikipedia ini informasi tentang ini? Nggak ada. Lempar aja semua teksnya kayak gitu. Jadi dia mempelajari istilahnya semua tekstual ini sendiri, dia akan mempelajari patternnya itu sendiri. Nah dibandingkan kalau dengan versi yang sebelumnya ya, kayak kita masih nggak tahu ini pengetahuan tentang misalnya
tentang Apple misalkan. Nah, ini dokumennya. Tentang misalnya tentang mobil misalnya. Nah, ini dokumennya. Kalau sekarang nggak kayak gitu. Pokoknya lempar aja semua teksnya, dan dia akan bisa belajar sendiri. Dan ini berlaku juga buat kalau kita tahu gambar pun sekarang bisa di-generate. Gitu gambar, kita bisa mengenerate gambar melalui tulisan misalnya. Dan seterusnya. Jadi konsepnya sekarang, kenapa sekarang ini lebih menarik, karena salah satunya adalah selain tadi ya konsep bahwa sekarang data itu bisa lebih open, untuk lebih fleksibel untuk kita lempar ke sistem AI. Yang kedua adalah tadi user experience. Nah ini kenapa ChatGPT kan adalah platform yang kalau nggak salah dia paling cepat mencapai 1 billion user saya kalau salah. Bahkan jauh lebih cepat dari yang sebelumnya, saya lupa TikTok atau apa mungkin ya. Nah ada alasannya kenapa seperti itu. Padahal sistem seperti itu, atau apakah ChatGPT itu baru dibuat tahun itu enggak? Itu udah GPT-3 ya waktu itu ya. Betul. Dan saya pun juga pas masih open itu GPT, saya udah coba barangnya. Tapi kan belum ada platform chatnya. Pada waktu itu, jadi ya seperti hanya programmer yang bisa mengakses itu. Iya kan? Karena bentuknya itu kayak bukan chat, bentuknya itu kalau nggak salah menggunakan API gitu. Connect API. Iya, dia harus bisa coding dan seterusnya. Nah, ini juga konsep yang sama yang kita pakai kan. Kenapa teknologi itu, kenapa dia booming itu kenapa? Bukan berarti karena teknologinya tiba-tiba muncul mencapai titik poin tertentu, tapi ketika itu accessibility itu diberikan ke user yang lebih banyak dengan membuat simple semacam platform yang bentuknya chat, itu kan semua bisa dipakai. Gitu. As simple as that sebenarnya gitu. Teknologi sendiri menurut saya sih enggak, maksudnya bukannya baru tahun itu sih udah ada tahun-tahun sebelumnya gitu. Gitu. Jadi itu, nah makanya banyak platform AI sekarang yang juga meniru konsep yang sama. Gimana caranya supaya orang biasa gitu ya, bukan mungkin orang-orang yang gak ngerti teknologi. Bahkan saya sempat juga ikut seminar yang isinya tuh orang-orang bisnismen yang udah berumur gitu. Betul. Mereka pun bisa menggunakan seperti itu. Mana mungkin kalau misalkan tidak mempermudah konsepnya, kan tidak akan bisa dipakai. Padahal walaupun teknologinya udah ada gitu. Nah itu mungkin yang menurut saya revolutionary di AI. Jadi user experience ya malah membuat itu accessible buat semua orang gitu. Oke, wow. Jadi AI yang sekarang itu user experience-nya luar biasa, dipersimpel. Itu kuncinya sebenarnya. Menarik banget. Thank you nih Bro Raymond. Satu pertanyaan lagi. Saya baca bahwa Delman.io sekarang bekerja sama dengan Microsoft. Microsoft juga kuat di AI gitu ya. Digital partnership kan tentu merupakan suatu hal yang dilakukan oleh semua company. Betul. Apa yang Delman.io harapkan dari kerjasama dengan Microsoft ini ataupun dengan partner-partner lain pastinya? Ya, to clarify, sebenarnya kita juga bekerja sama dengan semua cloud partner yang lain ya, seperti Google dan AWS, karena kita melihat bahwa kita juga sifatnya agnostik ya. Maksudnya kita tidak tertutup hanya eksklusif misalkan ke partner tertentu. Karena seperti kita tahu, sistem di enterprise pun mereka juga terbuka. Ada yang bekerja sama Microsoft, sama Google, dan itu. Jadi kalau kita menutup diri, of course kita akan membatasi potensial yang kita punya. Nah, tentunya dengan berpartner dengan beberapa cloud partner adalah, ya mereka sudah punya offering sendiri di kita ngomongnya di level cloud ya. Dan kita juga salah satu tujuan kita berpartner sama mereka adalah kita untuk mengekspand market kita sendiri juga sih. Menarik banget rekan-rekan leaders, bincang-bincang kita dengan Bro Lahe Raymond nih, sangat muda tapi sangat berprestasi, dan ini akan menjadi inspirasi buat saya sendiri dan juga rekan-rekan leaders yang ingin terus mengetahui hal-hal yang terbaru, memahami bagaimana ekonomi akan maju di zaman sekarang ini. Jangan lupa saksikan terus Hive Intelligence Channel, dan Bro Raymond jangan ragu-ragu untuk boleh kami undang ya. Siap. Lebih sekali kalau Bro Raymond bisa menerima undangan kami selanjutnya nih. Terima kasih atas kesempatannya juga. Thank you Bro Raymond. Thank you teman-teman semua. Sampai jumpa lagi di Hive Intelligence Podcast berikutnya. Jangan lupa like, subscribe, dan komen di podcast ini. Bye-bye.